anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumidin amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Mahafur, yang memberi kita panjang umur dan semoga kita tidak kufur. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Hakim tertinggi, jaksa termulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, hingga para umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan ceramah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Sarah Indriati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul Kemuliaan Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempurnaan akhlak yang sangat mulia, sebagai pedoman, sebagai acuan, sebagai contoh bagi para umatnya. Ummul Muslimin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya mengenai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jawaban beliau? Beliau menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin, tahukah kalian betapa mulianya akhlak Rasulullah itu? Bukankah beliau yang menjenguk tetangga yang membencinya? Bukankah beliau yang menyuapi Yahudi buta yang selalu menghinanya? Bukankah beliau yang meminta kebaikan untuk Taif yang selalu mengusirnya? Lalu, mengapa kita lupa? Bukankah Rasulullah yang mengasihi anak yatim, senang menyambung silaturahim, hormat kepada orang tua, santun dalam berkata, tidak pernah mencaci dan mencela? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Hadirin, kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah seharusnya kita mencontoh apa yang beliau contohkan pada umatnya. Tetapi ironis sekali, dengan apa yang terjadi sekarang ini, generasi muda sekarang lebih gemar berbuat maksiat. Tukang mabok, tukang tarok, tukang mukaken androk, tukang monok, jeung nu denok, naudzubillahi min dzalik. Dan ternyata perbedaan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya pada kata sedikit. Bayangkan, kalau Rasul sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasul sedikit-sedikit baca Quran, kalau kita sedikit sekali membaca Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Kejadian seperti itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, dalam sejarah Nabi disebutlah dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Lalu kondisi seperti itu
berangsur membaik ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan risalahnya. Maka dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dikatakan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama benahi akhlak kita, kembali kepada ajaran Allah, melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, agar kita benar-benar menjadi umat yang terbaik, umat yang akan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah uraian kata dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah jangan dibawa ke rumah. Bila ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.